Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersama kembali di dalam renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 15 Maret 2023 dengan judul Sukacita dalam Kuasa Tuhan. Ayat renungan kita terdapat dalam Ayub 39 ayat 19 dan 21. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Gerakan-gerakan spasmodis dan gelisah dari beberapa orang yang mengaku sebagai orang Kristen direpresentasikan dengan baik oleh pekerjaan kuda-kuda yang kuat tetapi tidak terlatih. Ketika yang satu menarik ke depan, yang lain menarik ke belakang, dan atas perintah tuannya, yang satu terjun ke depan dan yang lain berdiri tak bergerak. Jika manusia tidak mau bergerak bersama dalam pekerjaan besar dan agung saat ini, akan ada kebingungan. Bukanlah pertanda baik bila manusia menolak untuk bersatu dengan saudara-saudaranya dan lebih suka bertindak sendiri. Jika manusia mengenakan kuk Kristus, mereka tidak dapat memisahkan diri. Mereka akan menarik bersama Kristus. Beberapa menarik dengan semua kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka belum belajar bahwa mereka tidak boleh menarik sendiri. Gantinya mengasingkan diri. Biarkan mereka menjalin keharmonisan dengan sesama pekerja. Kecuali mereka melakukan ini, aktivitas mereka akan bekerja pada waktu yang salah dan dengan cara yang salah. Mereka akan sering bekerja berlawanan dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Dan dengan demikian, pekerjaan mereka lebih buruk daripada sia-sia. Tuhan adalah perwujudan dari kebajikan, belas kasihan, dan kasih. Mereka yang benar-benar terhubung dengannya tidak dapat berselisih satu sama lain. Rohnya yang memerintah dalam hati akan menciptakan keselarasan, kasih, dan kesatuan. Yesus telah memungkinkan Anda untuk menerima kasih-Nya dan dalam kerjasama yang bahagia dengannya untuk bekerja di bawah pengaruh-Nya yang harum. Umat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kembali kita bersyukur atas renungan yang kita terima. Bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya, bahwa kita dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya yang mulia. Kita dituntun dan kita diubahkan di dalam semua baik karakter, tabiat kita, dan kita juga diberkati untuk dapat menjadi saluran dan pancaran kasih kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang terpenting untuk kita sadari, bahwa umat-umat Tuhan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Untuk itulah kita dikumpulkan dalam satu bentuk pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Kita dikumpulkan sebagai umat kumpulan besar untuk dapat menjadi pancaran kemuliaan Tuhan, bercahaya. Kita juga dipanggil untuk dapat membaur, untuk menyampaikan berita keselamatan ini. Dan bila mana gereja yang dipercayakan Tuhan untuk dapat mengorganisir pelayanan ini, untuk dapat maju bergerak dengan baik dalam tuntunan kasih-Nya, bila mana kita tidak membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah kebingungan dan kekacauan. Dan gantinya, Tuhan tidak akan pernah berhenti, tetapi akan ada cara Tuhan. Dan alangkah malahnya jikalau semestinya pekerjaan itu digunakan Tuhan melalui umat-umatnya, tetapi kita tidak menerimanya, maka kita sama seperti bangsa Israel yang gagal. Semoga kita dapat menjadi pemenang-pemenang iman, menjadi misionaris yang akan dipanggil oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk semua berkat-Mu menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk pekabaran yang kami terima menjadi satu kekuatan bahwa kami dipanggil ada di dalam kebenaran Tuhan, bukan secara kebetulan, tetapi kasih karunia Allah menjadi bagian kami. Dan menjadi satu kesempatan yang indah untuk kami dapat menjadi rekan sekerja Tuhan dalam menyebarluaskan kabar keselamatan. Yesus segera akan datang, tetapi begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mendapatkan kabar kebenaran
dan belum menerima Kristus dalam hidup mereka untuk menjadi juru selamat. Dan tentu ini menjadi satu kesedihan bagi Allah. Kematian Kristus tidak menjadi berguna dalam hadapan mereka. Tetapi itulah gunanya Tuhan, kami umat-umat-Mu dipanggil. Biarlah kami dikuasai Roh Kudus sehingga kami dapat diurapi untuk menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan, untuk dapat membawakan banyak orang untuk dipersiapkan menyongsong kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami melanjutkan kehidupan kami, sembari juga kami akan melakukan pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang akan tuntun kami Bapa, supaya seimbang segala sesuatunya. Kami percaya bahwa Engkau juga akan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berlimpah. Usaha tangan yang dilakukan umat-umat Tuhan, rencana-rencana yang dipikirkan dan dilakukan akan dapat menjadi berhasil, membawa berkat berkelimpahan. Memberkati juga umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang sakit Engkau pulihkan ya Bapa. Dan berdoa juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan khusus dalam problema permasalahan yang dihadapi, yang terkadang membuat mereka dapat menjadi putus asa. Biarlah jamahan kuasa-Mu menyentuh hati mereka Bapa, bahwa ada Tuhan untuk tempat berserah, sehingga umat-umat-Mu tetap percaya. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan ampunikan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.